Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini sesuatu yang agak tidak biasa ya. Gue pikir akhir tahun Samsung udah selesai ngerilis handphone entry level ataupun mid range, tapi ternyata mereka masih punya satu produk lagi yang akan kita bahas kali ini, yaitu Samsung Galaxy A16 5G. Oke, jadi A16 5G ini adalah suksesor dari A15 5G yang kalau nggak salah itu A15 nongolnya Desember atau Januari kemarin, dan ini lebih cepat di bulan November, jadi lebih cepat 1 atau 2 bulan lah kurang lebih. Nah, A16 5G ini dia datang dengan box yang sederhana khas Samsung ya, seperti kebanyakan handphone Samsung yang mid range ataupun entry level. Di bagian depannya langsung terpampang bentuk handphonenya, ada tipe handphonenya juga. Di bagian belakang ini kosong aja. Ini langsung aja kita buka. Ini handphonenya terbungkus kertas ya, yang mudah didaur ulang, tapi ntar kita buka belakangan aja. Nah, di sini kita mendapatkan ada SIM ejector, ada quick guide, dan juga ada kabel USB-C to C. Jadi untuk unit A16 5G ini seperti biasa tidak disertai charger, casing, dan juga kayaknya anti gores ini nggak ada. Ntar kita coba cek ya. Nah, untuk warnanya sendiri dia total ada 4, tapi gua nggak tahu yang masuk Indonesia itu semuanya atau hanya varian warna tertentu aja. Nah, kalau yang kita pegang sekarang ini warnanya adalah light green. Oke, ini warnanya sih bagus ya, warnanya kalem, nggak norak. Kita ngomongin desain seperti biasa ya, ini masih mengusung bahasa desain khas handphone Samsung dari mulai entry level, mid range, flagship killer ataupun flagship ya, kurang lebih seperti ini. Dengan khasnya adalah modul kameranya dijejer secara vertikal di sebelah kiri tanpa ada housingnya lagi, langsung plok bulatan kameranya. Terus untuk materialnya ini dari polikarbonat ya. Di bagian atas ini ada mikrofon, di sebelah kanan dia ada tombol power sekaligus sensor fingerprint dan juga ada volume rocker. Terus di bagian sebelah kiri ada slot kartu yang bisa menampung juga micro SD sampai 1,5 tera kalau nggak salah. Terus di bawah ada lubang mikrofon, terus ada grill speaker, dan juga ada port USB-C. Oke, nah balik lagi untuk bodinya, ini selain punya ciri khas Samsung banget, dia juga punya IP rating splash proof yaitu IP54, yang mana di musim hujan kayak gini lumayan kepake harusnya ya, jadi memberikan rasa aman. Ini sambilan kita nyalain handphonenya, bagian depan seperti yang gue bilang tadi, ternyata confirm ini tidak ada anti goresnya, jadi teman-teman harus beli lagi sendiri. Terus desain layarnya gue nggak mau komentar banyak ya, karena namanya handphone entry levelnya Samsung Galaxy A, apalagi ini A1 series ya. Kita bisa lihat bezelnya ini masih termasuk konvensional nih. Kondisi nyala itu kelihatan banget ya, bezelnya konvensional. Terus di bagian bawah ini lebih tebal sendiri. Di bagian atas kita akan berjumpa dengan Pony Infinity U kalau Samsung bilangnya ya. Masih model klasik banget seperti ini. Sekarang kita cek untuk OS-nya. Jadi A16 5G ini datang dengan One UI versi 6.1 dan Android-nya masih versi 14. Nah, untuk security patch-nya dia di bulan September, yang mana tertinggal 2 bulan ya. Gue belum cek ada update atau enggak, tapi ini udah termasuk lumayan update. Dan good newsnya adalah di A16 5G ini Samsung menjanjikan update baik itu versi OS maupun security patch itu 6 tahun ya. Jadi untuk versi Androidnya ini masih 14, dijamin bakal survive ya, bisa lanjut terus sampai Android 20. Ini luar biasa ya. Terus kita mau move lagi ke display, kita mau lihat refresh rate-nya. Udah defaultnya keatur di high refresh rate-nya, dan bener 90 Hz ya, dia bukan 120 Hz. Tapi untuk impresi gua nyobain awal-awal setelah setup itu kan biasanya suka rada lemot ya UI Android tuh. Nah, ini enggak, buat kategori handphone kelas
entry level menengah ini masih termasuk enak banget sih, smooth banget ya, nggak ada kendala. Nah sekarang kita lihat skor Antutu. Nah ini gua udah install, skornya ada di angka ya 378.000 dengan rincian CPU skor 126.000 dan GPU skornya di 68.000. BTW handphone ini dia pakai MediaTek Dimensity 6300. Jadi memang si MediaTek ini tahun ini lagi lumayan naik daun ya. Mereka hampir menguasai handphone kelas entry, menengah, bahkan flagshipnya pun mereka kemarin punya 9300 dan yang terbaru ada 9400 yang skor Antutunya itu nyampe 2 juta lebih. Itu benar-benar luar biasa banget. Untuk GPU-nya dia pakai Mali G57 dual core, dan untuk RAM-nya versi yang gue pegang sekarang punya RAM fisiknya 8GB dengan internal storage 256GB, which is itu udah memenuhi standar kebutuhan zaman sekarang yang bisa masuk kategori itu udah lega, enak. Dan untuk baterainya dia punya 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt. Nah kemudian untuk layarnya, dimensinya ini bukan yang termasuk yang gede-gede banget ya. Kemarin kan ada handphone kayak Redmi ya, Infinix dia punya 6,8, 6,9 inci. Nah ini dia di si A16 5G ini di 6,7 inci aja, resolusinya udah Full HD. Dan gua ngeliat ini cakep ya, tampilan layarnya, warnanya itu udah keluar tapi nggak yang lebay banget dan crisp ya, tajam. Selain smooth juga tadi 90 Hz, dan dia BTW panelnya udah pakai Super AMOLED. Jadi kalau teman-teman buat main game ataupun buat nonton video, walaupun dia belum support HDR, tapi dengan kualitasnya kayak gini udah enak ya untuk standar handphone. Harga mungkin ya ini tebakan gue sekitar 3 jutaan. Sekarang izinkan gue untuk nyobain speakernya. Oke, jadi ya cukup disayangkan ya, ini speakernya masih single aja. Jadi keluar dari grill yang bagian bawah sini, di bagian atas ternyata tidak ada. Tapi untuk kualitas gambarnya sih ini bagus ya untuk layarnya. Next kita akan bahas sedikit untuk kamera. Jadi dia punya setup triple kamera, yaitu 50 megapiksel untuk kamera utamanya wide, kemudian ada lensa ultra wide di 5 megapiksel dan juga ada tambahan makro 2 megapiksel. Yuk kita langsung coba. Interface kameranya seperti ini. Tampilannya ada 3 pilihan lensa, 1 kali, 0,5 kali atau 2 kali, dengan total zoomnya bisa di 10 kali. Terus mode lainnya ada portrait. Nah untuk portraitnya kita cuma bisa pakai lensa wide aja, jadi lensa 1 kali ya, nggak bisa pakai zoom. Kemudian untuk mode yang lainnya ada mode pro, ada night, ada makro, slow-mo, panorama, dan juga food ya, basic aja mode-modenya. Kemudian untuk perekaman video kita bisa merekam sampai dengan, wah cukup sayangkan ya, kita cuma bisa merekam Full HD 30 fps aja, tidak bisa di atas itu. Kemudian untuk kamera depan dia 13 megapiksel. Kita lihat sama ya, resolusinya Full HD di 30 fps perekaman videonya. Oke, jadi itu dia tadi ulasan singkat dari Galaxy A16 5G, yang mana menurut gua untuk handphone ini, tebakan gua ya, kayaknya sih harganya kisaran 3 jutaan, tapi nanti kan akan gua update di kolom deskripsi harga pastinya berapa beserta linknya. Kalau bener harga 3 jutaan ya menurut gua ini bisa menjadi tambahan opsi aja sih, karena di harga segini untuk brand lain tentunya banyak yang menawarkan spesifikasi yang lebih menggoda. Tapi sekali lagi ini Samsung, dia berani ngasih update OS sampai 6 tahun, itu luar biasa banget. Terus walaupun dia punya desain layar yang konvensional ya, tapi kualitasnya, tampilannya itu enak banget di mata, itu udah khas banget Samsung ya, bagus ya. Terus juga yang menarik di sini adalah tadi gua lupa mention, kalau handphone ini selain dia juga punya NFC, dia juga punya Samsung Knox untuk security. Jadi kalau teman-teman mungkin akan beli handphone ini untuk orang tua ataupun untuk anak yang mungkin akan sering ngeklik link-link yang tidak dikenal dari chat, itu harusnya aman karena bisa diblokir
menggunakan Samsung Knox kayak gini. Nah, buat teman-teman sendiri apakah handphone ini layak untuk harga yang ditawarkan? Teman-teman bisa langsung ikutan ngobrol, drop komen di bawah. Dari gua segitu aja. Terima kasih.